Saya mencatat bahwa di buku Brand Gardener spirit indie atau spirit do it yourself itu semakin menguat, dan ini kayaknya Teddy ini memperkuat semacam kesimpulan saya gitu ya, bahwa sekarang memang butuh inisiatif yang banyak tapi juga perencanaan yang matang gitu ya. Kelihatannya ini tadi kalau ngomong oke, agak teknis sedikit, lighting, persiapan untuk syuting segala macam semuanya diperhitungkan dengan matang, tapi untuk katakanlah untuk cost yang rendah gitu ya. Nah, efisien gitu ya, tanpa mengganggu secara artistik, justru mungkin malah lebih unik segala macam gitu ya. Itu termasuk untuk pemasaran atau disiplin itu untuk pemasaran atau hanya pada waktu? Sebenarnya kalau buat pemasaran agak susah untuk saya jawab buat konteksnya film Lovely Man, karena dari awalnya tuh sebenarnya kita nggak ingin memasarkan film ini. Oh gitu. Jadi film Lovely Man kedengeran di orang-orang, kedengeran di pasar, kedengeran di social media itu by chance aja, by accident aja gitu, karena berdasarkan review orang-orang yang sudah nonton atau berdasarkan review ada beberapa majalah kayak seperti Variety, akhirnya kedengeran Lovely Man, akhirnya the brand itself Lovely Man akhirnya kedenger sama orang-orang, buzznya tuh kesebar dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya untuk saya seolah-olah bikin strategi atau apa, sama sekali enggak gitu, sama sekali saya nggak saya hitung ke arah situ. Tapi yang saya pikirkan adalah gimana Lovely Man ini bisa ada kedengeran di luar Indonesia supaya di Indonesianya lebih kedengeran gitu. Tapi ada strategi dong untuk mengirim ke sebuah festival atau festival lain gitu? Sebenarnya sih kalau di festival, karena gini, kalau misalnya waktu saya selesai bikin film Lovely Man saya mau rilis, saya juga nggak ada uangnya gitu buat rilis film ini gitu, karena siapa yang mau nonton film tentang transgender? Awalnya tujuannya untuk gimana? Exposure aja. Maksudnya jadi sebenarnya bikin film ini awalnya adalah gimana saya mau eksperimen dengan DSLR aja. Sesederhana itu. Jadi nggak ada mimpi bahwa akan tayang di seluruh Indonesia, nggak, mimpinya nggak sebesar itu, karena saya waktu bikin film Rumah Maida yang sebelum Lovely Man, it's a film yang skalanya besar, yang saya bilang saya ngeset tahun 98, tahun 45, tahun 28. Itu benar-benar it's a big production, di mana saya harus mengambil responsibility yang sangat besar dan decision making yang besar gitu. Jadi it's a different kind of film daripada Lovely Man. Nah, jadi pas saya bikin Lovely Man itu adalah saya ingin bikin sesuatu yang tidak seperti yang Rumah Maida, kembali ke roots yang indie, yang semuanya tuh kita kerjakan dengan gaya freestyle. Of course freestyle-nya yang lebih calculated aja, tapi freestyle aja. Nah, emang kita nggak ada rencana buat rilis di Indonesia, tapi kita mau coba compete di competition di luar. Yang menarik buat saya adalah tadi buzz ya. Kalau kita memproduce suatu output yang baik, yang bagus gitu, itu akan menjadi buzz. Nah, saya juga dengar ya, semua media ngomongin, terus di Twitter juga heboh gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak kehebatan dari buzz yang nggak di-plan, tapi karena produk memang yang sangat bagus, dengan output yang sangat bagus, ternyata bisa menghasilkan buzz yang sangat kuat. Nah, itu kayak tadi Variety sampai menceritakan atau memberitakan segala macam, itu bisa digambarkan. Jadi sebenarnya kalau kan buzznya itu terjadi di luar sama di dalam. Kalau buzz di luarnya berdasarkan review yang dari Variety, akhirnya snowball effect menjadi undangan-undangan ke festival lainnya, dan juga di-review dengan majalah lain. Jadi akhirnya habis Variety kita di-review sama LA Times, kita di-review sama Wall Street Journal, kita di-review sama Hollywood Reporter gitu. Jadi ada nyambung gitu, maksudnya buzz di media foreign media saya tuh lumayan gede gitu. Jadi pas kita datang ke Hong Kong atau apa, there's always an interview session for the director and the actor untuk ngomong sama international media, dan itu waktu itu dia saya bilang ada Wall Street Journal, ada ini, akhirnya mereka meliput artikel tentang Lovely Man. Tapi itu pun juga buzz seperti itu nyampe kan di Indonesia gitu. Nah, di Indonesianya waktu itu kebetulan ada beberapa orang yang sudah nonton, dan waktu itu juga yang played a really important part itu mungkin salah satunya adalah majalah Tempo ya.
Leila Hudori waktu Yeah. itu udah sempat nonton filmnya, dan last year itu kita dimasukin film terbaik versi majalah Tempo. Waktu itu pilihannya Tempo, film terbaik adalah Lovely Man satunya, The Raid, Ya. sama Sang Penari. Kalau nggak salah ada 10 ya? Ada enggak 3 kalau nggak salah. Oh, 3 ya? Jadi Oh terus iya, akhirnya ya. di majalah Tempo itu masuk ada Doni Damara as Best Actor 2011 versi Tempo. Terus sudah gitu ada Raihanun Best Actress. Ada saya juga sebagai penulis terbaik, terus yang Best Director kalau nggak salah Gareth ya, The Raid gitu. Tapi itu pun diekspos sama Tempo sebelum film itu ditonton di Indonesia sama sekali gitu. Okay. Jadi we had a good exposure dari majalah Tempo dipilih sebagai salah satu yang terbaik 2011, dan at that time pun kita juga belum rilis gitu. Jadi itu pun juga akhirnya ramai juga di social media, and then you have people like filmmakers yang sudah nonton gitu, kayak misalnya Joko Anwar atau apa, yang they have their kind words gitu tentang Lovely Man. Itu pun akhirnya bikin snowball effect yang rame gitu ya, orang-orang pingin nonton Lovely Man, film siapa, filmnya Teddy ini. Akhirnya saya kan punya website yang dimana saya menempel kerjaan-kerjaan saya iklan gitu. Akhirnya hit ke trailer Lovely Man-nya itu jadi naik gitu ya, karena everyone is talking about Lovely Man, mau di Indonesia atau di luar gitu. Akhirnya buzz-nya semakin tambah besar aja gitu di social media. Ya, artinya dengan produksi yang taruhlah murah gitu ya, tapi dengan produk yang sangat bagus, itu benar-benar produk itu bisa bicara sendiri ya di sini ya. Kita karena kalau di sini yang paling kedengeran kalau di pers Doni Damara mengalahkan siapa, Andi Lau gitu, itu yang paling umum lah ya. Tapi di ceritanya sendiri juga dibahas karena temanya transgender, sebenarnya sangat sensitif segala macam. Nanti kita mungkin mengenai tema itu kita bicarakan setelah ini.